Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abinaya Ramadan. NPM saya 21012010268. Dan kali ini saya akan membahas 5 penerapan ekonomi. Yang pertama, keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar setelah pajak. Yang ketiga, keseimbangan pasar setelah subsidi. Yang keempat, surplus konsumen. Dan yang kelima, surplus produsen. Yang pertama, sebelum kita mencari keseimbangan pasar, kita harus mengerti tentang fungsi permintaan dan penawaran. Hal ini sudah diajari di SMA kelas 10. Ini diajarkan tentang bagaimana permintaan itu berfungsi. Contohnya, ini mempunyai kurva yang garis miringnya ke bawah. Jadi harga barang, misalnya harga barangnya tinggi, maka jumlah barangnya itu tidak setinggi harga barang. Jadi turun. Jadi misalnya 10, jumlah barangnya 1, dan harga barangnya 10, jumlah barangnya 1 gitu. Harga barangnya 1, jumlah barangnya 10 gitu. Itu tergantung minat konsumen ya. Dan ini adalah rumusnya. Ini fungsi permintaan. Jadi misalnya ada barang yang harganya 5.000 dan orang ada yang membeli 20. Dan jika harganya turun menjadi 2.000, mungkin orang itu bisa membeli 40 ke atas. Gitu. Dan selanjutnya yang penawaran. Kalau penawaran ini kebalikannya dari konsumen, dari permintaan. Jadi penawaran ini lebih cenderung misalnya ada barang yang booming, misalnya makanan. Dan ketika lagi booming itu jumlah barang yang mereka edarkan itu lebih banyak. Begitu juga pun harganya juga akan lebih tinggi seiring dengan boomingnya barang itu. Dan ini adalah rumusnya. Next, ini adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu bisa didapat jika kuantitas demand sama dengan kuantitas supply. Jadi itu adalah kayak keseimbangannya gitu, equilibriumnya pasar. Di tengah-tengah, yang di tengah ini adalah harga dan kuantitas yang seimbang gitu. Next, dan ini adalah contoh soal yang saya kerjakan. Jadi kita masuk ke contoh kasus. Pertama kita itu dikasih maaf ini videonya nggak ada suaranya jadi saya jelaskan aja. Jadi kita ini di sini dikasih 20 dikasih dua fungsi dan kita disuruh mencari kuantitas keseimbangannya, harga dan kuantitas. Lalu yang pertama kita cari adalah ya ini QD sama dengan QS. Ya kayak tadi yang saya paparkan di slide sebelumnya. Nah, lalu kita tinggal masukin aja ya. Masukin aja sehingga P-nya ini ketemu sama dengan 10. Nah, pas P-nya sudah ketemu, kita bisa masukkan ke salah satu fungsi dari dua fungsi yang di atas itu. Nah, tapi sekali ini saya masukkan yang ke D. Jadi 20 min P. Dan berarti ini harga yang didapat dan kuantitas yang didapat ini adalah keseimbangan pasar. Jadi jika harganya 10, kuantitasnya 10, maka hal itu sudah seimbang. Dan di sini saya akan membuat grafiknya. Nah, di grafik ini sudah diketahui equilibriumnya 10 sama 10, price sama kuantitinya. Lalu kita mencari titik potongnya, titik potong yang demand. Nah, titik potong yang demand ini P, kalau jadi ini bisa milih, karena kurva demand itu kan memotong dua garis ya. Tapi kali ini saya memilih memotong garis Q, sehingga P-nya itu sama dengan 0 untuk mencari potong itu. Lalu tinggal masukin aja kurva yang QD ini, karena demand. Jadi 20 min P karena P-nya 0, jadi jadinya cuma 20 aja. Lalu kita mencari titik, kalau sudah kita mencari titik potong yang supply. Nah, ya gimana cara mencari yang supply ini? Karena supply itu kan garisnya kan kayak gini ya, kayak ke atas gitu. Jadi sehingga hanya memotong satu titik potong, tidak seperti demand. Demand memotong dua titik potong. Nah, karena satu titik potong sehingga titik potongnya itu cuma di P dan sehingga cuma bisa Q sama dengan 0. Coba satu pilihan. Nah, ini tinggal masukin aja ke minimal plus 2,5 P-nya. Jadinya seperti ini, didapat 6. Karena Q-nya kan sama dengan 0 ya. Jadi itu tinggal dipindah aja 2,5-nya pindah ke kiri. Jadi yang di kanan hanya 15.
Jadi yang didapat ada 6 titik potongnya. Nah, ini adalah equilibrium di pasar jika kedua fungsi yang diketahui itu. Nah, sudah. Lalu saya lanjut ke pajak pada keseimbangan pasar. Pajak kepada keseimbangan pasar ini sama kayak tadi, cuman kurva di bagian penawarannya itu naik. Karena contohnya gini, pemerintah itu kan ngasih pajak ya, sehingga yang terdampak itu ada 2. Ya, jadi yang pertama terdampak itu adalah produsen. Jadi produsen itu harus membayarkan sejumlah uang kepada pemerintah gitu, sehingga produksi yang mereka edarkan itu mengurang dan harga yang mereka pasang itu tinggi karena adanya pajak itu. Dan dampak bagi konsumen adalah konsumen harus membayar lebih banyak juga dan kuantitasnya mereka tidak beli sebanyak sebelum ada pajak. Dan ini adalah rumusnya. Kenapa kok A plus T? Karena A ini kan bisa dianggap adalah harga ya. Jadi T ini teksnya itu nambah. Maksudnya A ini ditambah teks sehingga harganya nanti tambah naik. Jadi ini adalah penjabaran saya. Jadi ini maaf ya, tidak ada videonya, tidak ada suaranya, jadi saya jelaskan saja. Jadi ini kasusnya sama ya. Kedua fungsi yang diketahui ini sama seperti sama seperti contoh kasus yang sebelumnya, yaitu yang hanya equilibrium saja, tidak ada pajak. Jadi ini sudah diketahui ya, berarti grafiknya saya gambar lagi seperti yang kayak tadi, lalu saya jelaskan saja. Nah ini itu QS. QS ini harus dijadikan ke P. Kita akali jadi ke P, gimana caranya biar jadi P. Nah, ini berarti P-nya ini harus dibagi 2,5. 2,5 sehingga 15-nya jadi 6 karena dibagi 2,5. Q pun juga begitu, jadinya 0,4. Lalu setelah itu, ini adalah konstantanya itu ditambah pajak yang tadi. Karena tadi kan di rumusnya kan A plus T ya. Jadi ini T-nya itu 10, A-nya itu 6. Jadi kita jabarkan saja. Jadi jadinya 16 ya. Tinggal masukin aja. Nah, lalu ini kita jadikan Q lagi, Q aksen. Q aksen. Jadi kita jadikan Q aksen. Lalu sudah ketemu ini hasilnya dari, jadi Q-nya itu dikali 2,5 lagi, 16-nya juga dikali 2,5, dan P-nya juga dikali 2,5. Setelah itu ini seperti rumus yang saya jabarkan sebelumnya, jadi ini rumusnya ini sama kayak tadi, jadi QD, cuman ini pakai Q aksen S, yaitu yang sudah kita cari barusan. Jadi 20 min P sama dengan min 40 plus 25, tinggal geser-geser aja ya. Dan hasil yang saya ketahui adalah 17. Hasil yang saya temukan. Lalu setelah itu sama seperti cara sebelumnya, kita mencari Q. Kita bisa memilih 2, tapi saya memilih yang QD lagi. Jadi hasilnya adalah 3. Dan 17 dan 3 ini adalah hasil equilibrium dari setelah pajak ini. Dan ini saya menggambar kurvanya. Dari itu titik koordinatnya sudah ketemu, lalu kita mencari titik potongnya penawaran. Jadi Q sama dengan 0 lagi. Tapi Q sama dengan 0 ini menggunakan fungsi aksen, fungsi yang setelah pajak. Gitu. Jadi ketemu 16. Jadi tinggal kita tarik, jadinya seperti ini. Next. Nah, kalau ini subsidi pada keseimbangan pasar ini kebalikannya dari teks. Jadi ini ibaratkan ini produsen itu diberi pesangon oleh pemerintah gitu. Jadi kurvanya itu yang kalau teks itu kan naik ya. Kalau ini turun sehingga dampaknya adalah price-nya lebih turun, harganya lebih turun dan kuantitasnya lebih naik. Itu juga dampaknya terdampak pada konsumen juga. Konsumen juga bisa membeli lebih banyak karena ini. Dan ini adalah rumusnya ya. Rumusnya itu A min S. Kenapa A min S? Karena A itu kan konstanta. Konstanta itu adalah harga ya. Jadi min S. Jadi dikurangi subsidi alias harganya jadi lebih murah gitu. Langsung saja.
Saya jelaskan lagi ya. Dan ini soalnya beda sama yang tadi ya. Jadi pertama ini kan yang ditanyakan keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Jadi kita ngerjakan yang sebelum dulu dan hasilnya 7 sama 8 ya. 7 sama 8. 7 sama 8. Lalu ketika sudah ketemu kita langsung cari yang sudah subsidi. Nah, subsidinya kita ngakali lagi kayak yang teks tadi. Pertama kita tulis QS-nya, terus kita jadikan P, kita bagi dulu ya, bagi satu. Minamnya juga dibagi, pindah ruas lalu dibagi. Lalu Q-nya juga dibagi. Setelah itu Q dikurangi 1,5. Kenapa? Karena kan tadi kan rumusnya kan A min S ya. Jadi tadi S-nya itu 1,5, A-nya itu 3. Jadinya 1,5 tadi. Lagi. Ya kayak gini hasilnya. Tinggal masukin aja. Lalu kita ganti lagi ke Q aksen S. Jadinya seperti ini. Min 3 lagi karena apa? Karena 0,5 Q-nya itu dikali 2 sehingga jadi 1 dan 1,5-nya juga dikali 2. Nah, setelah itu sama kayak yang teks tadi. Kita tinggal masukin aja dengan rumus QD sama dengan Q aksen S. Tinggal masukin aja, hasilnya 6. Dan kita masukin lagi ke QD-nya untuk mencari Q-nya, jadinya 9. Dan ini saya mencari kurvanya, grafiknya maksud saya. Nah, titik ini saya menggambar titik sebelum subsidi dulu ya, 7 sama 8. Maaf ini kameranya terlalu ke atas. Lalu P sama dengan 0, kita mencari titik Q, titik potong Q untuk mencari kurva permintaannya. Nah, sama kita mencari titik kurva permintaannya juga. Nah, ketemunya 3. Lalu jika sudah kita mencari titik penawarannya lagi dengan cara kita mencari titik potong di P, berarti Q sama dengan 0, tapi menggunakan fungsi yang sudah ada subsidinya, yaitu Q aksen S. Dan yang hasil yang kita dapat adalah 1,5. Sudah. Sekarang saya membahas surplus konsumen ya. Jadi surplus konsumen itu adalah selisih harga maksimum dan harga real. Jadi misalnya pembeli itu mikirnya itu, oh ini pasti harganya 200.000 gitu ya. Ternyata sampai sana itu eh, lebih murah 100.000 gitu. Nah yang di segitiga itu adalah selisihnya gitu. Dan ini cara mencari itu kita harus mencari titik potong dulu. Lalu jika sudah semuanya ketemu koordinat dan titik potongnya, kita mencari segitiga yang ada arsirnya itu menggunakan luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Contohnya seperti ini. Nah, saya ini pakai screenshot, maksudnya pakai foto. Jadi gini caranya. Kita itu mencari titik potongnya dulu ya, menggunakan, bentar. Kita mencari titik potongnya dulu dari fungsi ini. Jadi kita cari yang titik potong Q-nya dulu, P sama dengan 0, menggunakan ini. Jadi tinggal masukin aja. P sama dengan 120 min 4Q, P-nya jadi 0. Jadi gini ya, 120 min 4Q, 4Q-nya pindah kiri, lalu dibagi 4, 120-nya, jadinya 30. Lalu yang Q ini juga sama, ini mencari yang titik potong P ya. Titik potong P jadi Q-nya sama dengan 0 sehingga 4 dikali 0 sehingga ketemunya 120. Begitu. Lalu kita pindah ke bawahnya lagi ya. Ke bawahnya lagi ini kita membahas yang A ya. Yang A itu jika harga pasar adalah 80. Jadi kita harus cari surplus konsumennya dulu. Jadi caranya gini, itu kan P sama dengan 80 ya. Jadi tinggal masukin aja ke fungsi yang sudah dikasih di soal tadi. Jadi 80 sama dengan 120 min 4Q. Lalu tinggal geser-geser aja sehingga hasilnya jadi 10. Lalu tinggal kita cari CS-nya. Nah, CS-nya ini gampang. Kita tinggal kayak tadi ya, soal yang maksudnya rumus yang saya kasih tadi. Jadi caranya itu 10
10 itu adalah alas ya. 10 kali tinggi. Nah, itu kenapa 120 min 80? Karena itu tinggi dari segitiga yang di akhir yang pertama, yang paling atas sendiri itu. Jadi hasilnya 40. Jadi 10 dikali 40 sama dengan 400 dibagi 2 sama dengan 200 gitu. Lalu yang B juga sama, tapi ini angkanya jadi 60 aja ini. Jadi 60 itu kan tinggal dimasukin aja kayak tadi. Tinggal digeser-geser sehingga hasilnya jadi 15. Lalu tinggal ya sama kayak tadi, cuman ini alasnya jadi 15 ya. Terus tingginya juga jadi lebih tinggi juga, 120 min 60 ya. Itu maaf lupa saya di bawahnya 80 lupa saya tulis 60. Jadi hasilnya 60 kali 15 ya. Hasilnya 900 lalu dibagi 2 jadi 450. Lalu saya bahas ke surplus produsen ya. Surplus produsen itu harga surplus produsen itu kayak misalnya harga minimum gitu ya, sama harga real. Jadi harga yang paling rendah sama harga maaf sebentar. Jadi surplus produsen itu adalah harga yang ya harga terendah yang ditawarkan produsen sama harga real yang ditawarkan oleh produsen, selisihnya gitu. Jadi contohnya kayak dia bisa memonopoli pasar gitu kan. Mereka mungkin tergantung kondisinya juga, mereka bisa naikin harganya gitu. Jadi misalnya harganya tadi dari 10.000 jadi 20.000 karena kondisi tertentu. Dan ini namanya surplus produsen. Nah ini sama kayak tadi kok. Ini pakai luas segitiga juga untuk mencari surplus produsen. Lalu next ya. Dan ini adalah soal yang saya kerjakan ya. Ini. Jadi misalnya, jadi karena ini adalah fungsi penawaran sehingga titik potongnya hanya satu, sehingga yang saya cari pertama adalah Q sama dengan 0 karena hanya itu satu-satunya titik yang bisa saya cari. Lalu setelah itu saya cari ketemunya 15. Nah, lalu kita tinggal masukin aja tuh ke fungsinya dari kan harganya pasar adalah 60, kita masukin aja ke fungsinya. Jadinya adalah saya ketemu 15, itu tinggal geser-geser aja kok. Lalu kita cari surplus produsennya. Nah, ini cuman kebalikannya aja kok. Ini cuman kayak segitiga yang dibalik aja. Jadi ini 15 ini dari eh, gesernya itu loh. Alasnya 15. Lalu yang 60 sama 15 itu adalah tinggi dari segitiga pertama gitu. Nah, gitu. Terus yang saya ketemui adalah 337,5. Lalu yang B juga sama. Itu naik harganya. 75. Dan itu tinggal geser-geser aja, tinggal masukin ke fungsi sama kayak tadi. Lalu kita nyari PS-nya. 20 ini alas. Sama dengan, terus dikali sama 75, min 15. Tingginya segitiga yang lebih besar itu. Lalu dikali setengah atau dibagi 2. Ya, jadi 1.200 ketemunya dibagi 2, ketemunya jadi 600. Dan itu adalah penjelasan kelima penerapan ekonomi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.